Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Petere yo lastra sepato petere yo koneshipa. Hei oper dong head. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu konten kreator terbaik di konten kreator yang berasal dari Asrod Official. Pokoknya buat kalian yang penasaran akan perjalanan Asrod Official yang dari awal sampai akhir sampai titik ini, saya akan mewawancara beliau langsung. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di channel ini ya. Oke guys, kembali lagi bersama saya William SGC, dan untuk podcast hari ini ya, saya sedang bersama salah satu konten kreator dari Sumedang, dari channelnya Asrod Official. Bersama siapa mas? Bisa diperkenalkan? Saya Yoga Willy Sastra yang sudah tidak aneh lagi. Saya Ghost Hunter dari Sumedang, dari tim Asrod Official. Beliau adalah salah satu konten kreator yang dari channelnya Asrod Official, dan dari Facebooknya juga ada Lintas Misteri namanya Facebooknya, dan menayangkan live streaming explore, mencari sosok-sosok dan menguak mitos setiap malamnya di channel Lintas Misteri juga ya beliau. Dan saya ingin menanyakan motivasi beliau membuat konten ini, konten misteri seperti ini, apa motivasi beliau ya? Saya langsung tanyakan saja, oke? Jadi begini Kang Glenn, sejarahnya saya awal mula membentuk channel Asrod Official karena saya malu sendiri karena saya udah umur segini masih menjadi kaum rebahan. Nah, terlintaslah saya ingin membuat channel bergulat di YouTube sama di Facebook, tapi channel utama saya yaitu di YouTube. Nyari anak-anak tergabung, ada 10 orang berjalan mencari tempat-tempat yang ada sejarahnya ataupun yang disebut angker. Kami kunjungi ke sana. Setelah berjalan, mediator kami ada yang mundur diri karena alasannya sudah tidak kuat, katanya tidak kuat badannya, selalu ada gangguan. Yang kedua, ganti mediator sama. Yang ketiga sama pula, sampai sekarang saya tidak punya mediator, Kang Bilan. Oke, dan kenapa namanya harus Asrod Official, kenapa tidak Yoga Official? Dan Jadi kenapa harus di channel mistis gitu, dan apa motivasinya? jadi memang banyak pertanyaan kenapa namanya Asrod Official, kenapa sih Asrod itu apa. Jadi sebenarnya Asrod itu nama singkatan dari bapak saya, Asrod Asep Rohadi ya. Asrod itu Asep Rohadi. Jadi karena saya berbakti kepada orang tua, makanya saya ambil nama orang tua dengan singkatan. Jadi Asrod Official. Mungkin saja atau barangkali mudah-mudahan berkah. Amin. Nama bapak saya dijadikan channel YouTube kami, mudah-mudahan ya Kang Gilang. Dan mungkin untuk kendala sekarang sih di mediator ya. Dan tentang pengalaman selama Mang Oga ini bergerak di dunia mistis, apa pengalaman yang paling mengerikan atau berkesan buat Oke. Mang Jadi Oga? awal mulanya gini ya, nggak akan langsung ke situ. Awal mulanya saya kan waktu masih sekolah nih, saya sudah terjun ke ilmu kebatinan ataupun yang lain-lain. Kenapa alasan saya terjun ke hal yang gitu? Karena dulu saya sering disiksa oleh orang tua saya, yaitu bapak saya yang sekarang dijadikan nama channel saya. Dulu saya sering disiksa oleh bapak saya, pulang sekolah saya disiksa. Jam main saya pun cuma pagi hari jam 6 sampai jam setengah 7. Setelah itu beres. Kalau saya ketahuan main auto, saya pasti pulang disiksa. Nah, disitulah saya timbul ingin mengalahkan bapak saya sendiri dengan cara saya berilmu, saya berguru ke sana ke sini. Dan suatu ketika kakak saya menyuruh minta bantuan membungkus undangan untuk nikahan. Kebetulan kakak saya waktu itu mau nikahan, saya membantu. Ternyata si plastik yang mau dimasukin ke undangan itu tidak rapi.
kakak saya merasa tidak enak, katanya kalau bahasa Sunda sia teh gawe teh sing bener atuh. Heuh pek anjing ku sorangan. Ku aing dibejakeun ka bapak maneh. Larilah si kakak saya lari mengadu ke bapak saya, datang bapak saya tiba-tiba langsung mukul telinga. Dari situ saya bangkit langsung melawan ke bapak saya. Kalau bahasa Sundanya naon sia anjing nyiksaan wae aing ti leutik keneh geus teu bosan nyiksaan wae aing ti leutik keneh aing teh darah daging sia. Terjadilah di situ saya ribut sama orang tua saya. Itu yang pertama. Yang kedua ribut gara-gara kasur. Saya ribut. Yang ketiga saya waktu itu pernah mau daftar polisi. Kan kalau daftar polisi persyaratannya cukup banyak ya. Pulang saya ke rumah terus ketemu si bapak, katanya lu main terus. Saya kan gak enaknya kenapa, saya niatnya kan mau daftar polisi, urus persyaratan, disangkanya saya main. Disitulah saya adu mulut sampai bertengkar, sudah dipisahin sama si mama. Saya udah ambil pisau, si bapak juga sudah ambil pisau, dipisah sama orang tua, clear di situ. Terus yang keempat, saya pas mau latihan road race ke Subang, pinjam mobil, di situ susah, saya mau berantem lagi sama orang tua, ya si bapak di situ sudah merasa takut sama saya. Saya di situ ada merasa kebanggaan, wah ayeuna mengarah jadi bapak orang membawa sok nyiksa, ayeuna sieun ku urang. Yang terakhir, si bapak lagi berantem sama si mama, kedengar sama saya langsung lari, saya langsung pukul tuh bapak saya. Nah itu memang itu aib saya ya, bukan niat saya mengumbar aib saya, cuma ini pengalaman. Tolong ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, karena sejelek-jeleknya orang tua tetap beliau adalah orang tua kita yang mengurus kita, yang melahirkan kita. Saya juga menyesal setelah besar. Orang tua mendidik kita keras seperti ini, dia ingin yang terbaik untuk kita, dan terbukti kan sekarang Mang Oga dikarenakan didikannya sangat keras dan terbukti dia seperti sekarang. Amin. Dan setelah itu beres, saya clear sama orang tua atau bapak, sudah tidak ada pertengkaran lagi. Di situ saya makin menjadi ingin mencari ilmu kadugalan tentang bela diri ataupun ribut. Saya mengisi kesana kesini. Memang selama saya bertengkar di jalanan ataupun di mana, saya tidak pernah kalah. Bukan menyombongkan diri ya, orang Situraja ataupun Sumedang tahulah, memang saya tidak tahu tentang jalanan, tapi jalanan insya Allah tahu banyak tentang saya. Setelah itu saya ingin merasa hijrah. Memang yang gitu godaannya sangat tinggi, terutama ke wanita, ke celaka, sama ke rezeki itu kurang. Contohnya ini, saya kehilangan jari kelingking saya akibat dari berburu, dari gak usah saya sebutin ya gurunya dari mana, pokoknya ini tentang kedogalan. Ini yang merugikan dari ilmu-ilmu kayak gitu. Di situ bisa disebut ilmunya ilmu hitam. Makanya dari mulai sekarang saya udah buang semua, yang baiknya masih disimpan. Nah, yang baiknya untuk pengobatan. Seperti sekarang saya membuat channel karena saya bosan lah rebahan terus, malu sama orang tua. Masa harus minta-minta terus ke orang tua untuk jajan. Membentuklah saya channel namanya Asrul Official. Kebetulan ya alhamdulillah saya diberikan kelebihan atau keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang lancar. Saya bisa menyembuhkan ataupun memasukkan hal gaib ke tubuh manusia atau yang sering disebut mediumisasi. Kalian juga bisa lihatlah di channel saya di Asrul Official seperti apa jelasnya, gambaran dan visualnya seperti apa. Kalian bisa kunjungi saja ke channel YouTube-nya Asrul Official. Dan alhamdulillah saya pernah ada cerita dari orang Sukabumi, Mang Ibil, dari orang Sukabumi di Jampang tepatnya, ada datang ke sini malam-malam minta berobat ke saya. Saya bingung harus gimana, Bu, saya nggak bisa apa-apa, harus gimana ngobatinya? Nggak tahu dah, ada ilapa harus ke AA. Aduh gimana ya? Saya cobalah bawa ke situ, tempat situs kerajaan dulu ada di Siteraja. Saya coba mengobati di sana dengan metode mediumisasi.
gak usah disebutin ya namanya. Jadi pas di sana pas mendomisasi masuklah yang dimasukin itu dari badannya sendiri masuk ada 16 kiriman dan ternyata si cewek itu yang minta tolong ke saya kebukanya ternyata si cewek itu ada hubungan dengan suaminya si cewek yang mengirim ke korban ini yang datang minta tolong ke yoga. Di situ saya mengobati dan masuk saya ditantang seperti gini omongannya dari yang pas beliau kesurupan, siap boga naon anjing letik-letik ngelawan aing mana yang utak getih. Jawab saya gini, abi mah teu gaduna naon, abi mah gaduh Allah, yen sareng selawatan. Mulailah beliau menyerang, saya selawatan. Dia langsung ampun Raden, ampun Raden. Di situ saya bingung tuh, ngambil kan nama saya bukan Raden, nama saya Yoga. Kenapa manggil saya Raden, nama saya Yoga? Da geuning maneh teh leutik-leutik keneh teh di tukangna aya Raden Kian Santang jeung Prabu Siliwangi. Dari situ saya bingung entah itu beliau halu, entah bagaimana. Yang jelas saya intinya mengobati dan alhamdulillah beliau sembuh. Saya tidak akan menjadi pikiran yang tadi ada Prabu Kian Santang, Prabu Siliwangi. Yang jelas saya satu koneksi kepada Allah karena takut saya menjadi takabur. Nah disitulah saya hikmahnya dari bikin konten. Ada yang tahu mungkin dari sesi pengobatan saya baru dua kali berwaktu sama Kang Aep waktu ke daerah Cikopo sama seperti itu. Dan untuk konten sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cuma kendalanya sih di mediator, soalnya kan untuk jadi mediator tidak sembarangan orang bisa dimasuki ya. Dan menarik sekali guys, dan Mang Oga juga ya saya pernah dengar dia ada silsilah atau turunan dari Prabu Siliwangi ataupun Kian Santang, Raden Kian Santang. Apakah benar Mang Oga ada turunan? Iya, kalau benar tidaknya saya sih gak bisa menjawab. Cuma kalau kakek saya memang punya padepokan Pajajaran, tepatnya di Tasik Pemijahan. Waktu saya ke sana juga silaturahmi berkunjung, kebetulan ada warga Belanda yang menawar kitab Pajajaran. Ada 2 buku, 1 kitab kertasnya ditawar 2M tapi tidak dikasih. Dan mau baca kitab itu pun harus turun dulu wangsit, ada durasi sejam lebih belum turun, gak jadi dibacakan. Dan itu juga yang sekarang suka ditonton tuh di MNC film Raden Kian Santang, beliau izinnya ke kakek saya dulu. Menarik sekali perjalanan Asrod Official dan Mang Oga. Dan buat viewers ya, tolong bantu pemuda-pemudi Indonesia termasuk Mang Oga ya, seperti beliau agar terus berkarya, terus berkreativitas dan pokoknya mah jauhi narkoba ya, dekati para randa aja, oke? Pokoknya jauhi narkoba ya, karena narkoba itu merusak sistem tubuh kita. Dan kedepannya kita juga merusak. Contohnya kita bakal jadi contoh untuk adik-adik kita ke generasi kedepannya. Pokoknya jauhi narkoba, mending lakukan hal-hal yang positif seperti kita lah ngobrol-ngobrol podcast. Udahlah main YouTube aja tapi dengan unsur yang positif ya. Dan untuk selama ekspor ya, selama tim Asrod Official melakukan ekspor, berkunjung ke tempat-tempat angker ya, di tempat mana yang paling menurut Mas Oga yang paling gerengseng lah? Gimana ya, waktu di Gua Belanda kan di Gua Belanda ada larangan jangan menyebut kata lada. Nah di situ kami bersama tim melawan larangan itu karena apa ya, karena penasaran seperti apa sih efek samping yang akan terjadi bila mana kita menyebut kata yang dilarangkan itu. Kita menyebut kata lada itu dan ternyata memang kejadian. Pertama ada suara kuda, terus ada suara yang nangis, ada suara yang jalan. Nah terus saya masuk ke lorong yang kecil,
pas saya balik kanan ada yang nubruk kayak angin ke sini tuh, tapi jelas warna putih. Teman-teman juga sampai ada yang lari, yang ada pengunjung di situ juga ikut-ikut pada lari karena di situ saya bersama Kang Aib menyebut kata lada. Di situ yang paling berkesan karena selama kita eksplor atau ekspedisi belum pernah sih saya langsung lihat sosok hantu mewujud kayak di gua Belanda. Paling sih kalau di tempat yang udah tempat biasa cuma suara ketawa doang lah. Dan untuk kejadian yang di Gua Belanda ya, yang terjadi penyerangan dari makhluk astral, bagaimana Mang Oga menangani hal tersebut? Memang dari itu salah satu tim saya ada yang kerasukan akibat menyebut lada. Jadi untuk kalau kalian melihat yang kesurupan, intinya kita jangan panik aja dulu. Kuncinya jangan panik, ingat kepada Allah. Pokoknya kalau kalian ingin menyembuhkan, ingat kepada Allah, kuncinya jangan panik. Lalu bacakan asma-asma Allah, ayat-ayat Allah yang kalian hafal. Lalu tangan kalian coba disentuh lah ke si korban yang kesurupan itu, nanti juga bakal akan ada kerasa biasanya agak ada sedikit kesemutan atau hawa panas. Nah di situ kalian bacakan ayat-ayat atau asma-asma Allah yang kalian baca, intinya yakin dan jangan panik. Lalu kalian baca sambil baca juga dalam hati, langsung ambil seperti ini. Nanti juga kerasa pas keluar Allah Akbar, insya Allah bakal keluar. Itu sih menurut dari versi saya, nggak tahu dari kacamata orang lain kan mungkin beda-beda metode ya. Kalau dari saya sih seperti itu. Nah ya, itu tips dari Mang Oga ya, selaku tim Asrod Official untuk menangani kesurupan dan resiko-resiko yang mungkin terjadi di tempat, kan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi saat kita melakukan eksplorasi, betul Mang Oga. Dan untuk selanjutnya mungkin untuk podcastnya kita tutup lagi dan akan kita lanjutkan lagi nanti. Pokoknya buat kalian ya, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Asrod Official. Nanti saya sematkan di bawah ya, jangan lupa subscribe karena di situ banyak penguak mitos atau eksplor tempat-tempat yang sering dibilang angker menurut warga-warganya. Dan pokoknya jangan lupa juga subscribe channel ini ya, Wildan SGC, dan Instagramnya juga Yoga Wiradi Sastra 234. ya, nanti saya tulis di bawah situ ya Instagram. Dan pesan dari saya satu, kalau kalian pengen berilmu, tolong jangan nggak ada guru, harus ada bimbingan ya, soalnya bahaya nanti ke depannya. Mungkin cukup sekian dari saya, Kang Wilan. Satu lagi nih Kang Wilan, saya punya oleh-oleh nih buat Kang Wilan, baju Asrod Official. Nih seperti ini nih. Saya dikasih oleh-oleh guys, dikasih t-shirt dari Asrod Official. Dan buat kalian yang ingin pesan juga, ini open PO Ya, open PO. udah ini open PO ya. Kita lagi mau produksi lagi bajunya sama seperti ini, cuma bedanya yang akan diproduksi warna putih ya. Nah nanti akan ada produksi lagi. Buat kalian yang ingin membeli t-shirt ini bisa langsung japri saja di kontak WhatsApp-nya, nanti saya tulis ya di bawah, atau di channel atau di Instagramnya Mang Oga ya, nanti akan saya tulis di bawah. Baik, japrisnya DM langsung saja. Dan ini harganya 100 sih, cuma 100. cuma 100.000, terjangkau sekali dan kualitas seperti ini. Pokoknya buat kalian jangan lupa subscribe channel Asrod Official. Terima kasih sekali buat Mang Oga ya, telah menyempatkan waktunya ke sini untuk ngobrol bersama saya, walaupun saya mah orangnya enggak tanpa edah ya. Saya pasti menyempatkan waktunya ke sini karena beliau adalah rekan saya, sahabat saya, keluarga saya. Pokoknya buat beliau harus maju. Amin. Doa dari saya khusus. Pokoknya untuk semua konten kreator yang ada di Sumedang khususnya, saya doakan agar maju terus ya, maju terus, pantang mundur, jangan cepat-cepat patah semangat. Oke? Betul Mang Oga? Ya, Oke? never give up. Oke, betul sekali. Dan saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.